Halo guys, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Tenggara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi dengan materi yang berjudul Analisa MOP pada produk batako di Kabupaten Rotendao dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Jamin Habib. Perusahaan yang kami kunjungi adalah perusahaan percetakan batako Tobolok dengan pemilik Bapak Ayub Helu. Kami dari kelompok Batako Berlubang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Saya sendiri Feni Hanim, NIM 210210009, bersama teman saya Fransina Misak, NIM 21021. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang analisis MOP batako berlubang di Kabupaten Rotendao, kita perlu mengetahui latar belakang MOP dari perusahaan tersebut. Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal menggunakan sumber daya sebagai berikut: tenaga kerja, material, mesin, dan modal. Manajer mengarahkan berbagai masukan agar hasil produksi dan operasional dapat memenuhi target, kualitas, harga, waktu, dan tempat sesuai dengan permintaan konsumen untuk mencapai tujuan tersebut. Perusahaan diperlukan adanya penjadwalan agar kegiatan produksi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan, dan dengan adanya penjadwalan, maka perusahaan tidak akan mengalami keterlambatan. Untuk menyebarluaskan hasil produksi, maka perusahaan memerlukan marketing atau pemasaran agar meningkatkan jumlah penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba atau keuntungan. Perusahaan menerima pesanan dengan sistem pesanan dari pelanggan. Perusahaan juga siap mengantar pesanan dari pelanggan tanpa biaya tambahan transportasi dari pelanggan. Perusahaan tidak memihak pada penghasilan yang langsung mengembalikan modal awal, karena pemikiran orang bisnis adalah menabur sedikit demi sedikit untuk mengembangkan usaha yang ia bangun, sehingga hasil pemasaran produksi dalam 1 bulan belum bisa menutup modal awal. Oleh karena itu, manajer perusahaan perlu mengontrol setiap pemasukan dan pengeluaran agar dalam proses berjalannya produksi dapat menutup modal awal tersebut dalam jangka waktu yang dekat, sehingga tidak merugikan perusahaan. Batako yang dihasilkan oleh perusahaan percetakan batako Tobolok adalah batako padat, yaitu campuran antara sirtu, semen, dan air tanpa bahan tambahan. Batako tersebut dilihat secara langsung menunjukkan kualitas yang baik dengan permukaan yang mulus. Hal ini dapat diketahui bahwa target perencanaan yang ditetapkan oleh manajer tepat sasaran, yaitu pembagian waktu dan tanggung jawab dalam organisasi pekerjaan serta manajemen keuangan dalam perusahaan, sehingga hasil produksi memenuhi standar kualitas yang baik sesuai dengan persyaratan PUBI 1982. Dari hasil peninjauan di lapangan, batako yang dihasilkan dalam produksi 1 sak semen adalah 90
unit batako berlubang, dan dalam hitungan hasil produksi per hari adalah 360 unit batako berlubang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan batako masih berdasarkan pengalaman yang memperhatikan karakteristik dari batako seperti sertu, berat jenis, kadar air, kuat tekanan, dan proporsi campuran batako. Target perencanaan produksi di perusahaan percetakan batako Tobolok adalah yang pertama, man atau manusia. Manusia adalah unsur yang krusial, terutama dalam memajukan perusahaan. Manusia yang membuat dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Target perencanaan awal oleh perusahaan atau manajer adalah sebagai berikut. Seorang manajer membutuhkan tenaga kerja sebanyak 3 orang. Perencanaan pencapaian hasil produksi dalam sehari adalah 4 kali campur untuk menghasilkan 360 unit batako berlubang. Upah untuk tenaga kerja dibayar dengan hitungan total produksi per sak semen. Konsumsi untuk tenaga kerja ditanggung oleh perusahaan. Yang berikut struktur organisasi. Dengan manajer Bapak Ayub Henuk dan 3 orang pekerja, yaitu Jini Lilo, Ari Lilo, dan John Dulu. Dari struktur organisasi tersebut, maka pembagian kerja dalam proses berjalannya produksi sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ayub Henuk atau manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh untuk memimpin dan mengarahkan ketiga tenaga kerja tersebut untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang kedua, Jini Lilo, Ari Lilo, dan John Dulu sebagai tenaga kerja, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam produksi batako di perusahaan percetakan batako Tobolok. Pembagian kerja di perusahaan percetakan batako Tobolok sebagai berikut. Yang pertama, Jini Lilo. Dalam pembagian tugas pada tahap campuran adalah yang pertama mengangkat sertu, yang kedua mengangkat campuran adonan. Dan dalam pembagian kerja pada tahap mengolah adalah mengangkat campuran dan memasukkan ke dalam mesin percetakan. Yang kedua, Ari Lilo. Dengan tugas dalam pembagian pada tahap campuran adalah yang pertama mengangkat air, yang kedua menyiram air pada campuran. Dengan pembagian kerja pada tahap mengolah adalah menghidupkan mesin, memasang papan palet, serta bagian peras pada kepadatan batako. Yang ketiga, John Dulu. Dengan pembagian kerja pada tahap campuran adalah yang pertama mengangkat semen, yang kedua membantu Jini Lilo dalam mencampur adonan campuran. Dengan pembagian kerja pada tahap mengolah adalah mengangkat batako yang sudah dicetak untuk jemur. Para pekerja bekerja setiap hari dan hasil produksi dalam hitungan per hari adalah 360 unit batako berlubang. Dari hasil produksi tersebut, maka material dan alat bantu yang digunakan dalam produksi untuk jangka waktu 1 hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1/2 rate sertu atau 32 argo. Yang kedua,
semen tonasa 4 sak. Yang ketiga, air 672 liter. Yang keempat, solar 2,5 liter. Yang kelima, 1 unit argo. Yang keenam, 1 unit sekop. Yang ketujuh, 180 unit papan palet. Karena satu papan palet bisa menampung 2 unit batako berlubang dalam proses produksi. Yang kedelapan, 1 unit mesin percetakan yang bermerek diesel. Yang kedua, money atau uang. Target perencanaan di perusahaan percetakan batako Tobolok adalah sebesar 41.720.000, dikelola oleh manajer atau Bapak Ayub Henuk. Modal tersebut dipakai untuk membeli alat bantu atau mesin, bahan-bahan atau material, serta upah tenaga kerja. Yang pertama, alat bantu atau mesin dan dana tak terduga untuk kerusakan mesin dalam jangka waktu 1 bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 unit mesin percetakan bermerek diesel dan berbahan bakar solar dengan harga Rp15 juta. Yang kedua, 1 unit argo dengan harga Rp500.000. Yang ketiga, 1000 unit papan palet dengan harga per papan Rp3.000, dan total biaya untuk papan palet adalah Rp3 juta. Yang keempat, 1 unit sekop dengan harga Rp120.000. Yang kelima, dana tak terduga Rp1 juta. Yang kedua, bahan atau material dalam jangka waktu 1 bulan sebagai berikut. Yang pertama, 14 red sertu atau tanah putih dengan harga per red Rp450. Jadi total untuk biaya sertu dalam jangka waktu 1 bulan adalah Rp6.300.000. Yang kedua, 112 sak semen tonasa dengan harga per sak semen Rp60.000. Jadi total biaya untuk semen adalah Rp6.720.000. Yang ketiga, air 18.900 liter atau 3,6 tangki air yang penampungannya mencapai 5.000 liter dengan harga Rp150.000 per tangki. Jadi total untuk pengeluaran air adalah Rp540.000. Yang keempat, solar 70 liter solar dengan harga per liter solar adalah Rp10.000. Jadi total pengeluaran biaya untuk solar adalah Rp700.000. Yang kelima, upah tenaga kerja sebanyak 3 orang pekerja dibayar dengan harga per sak semen Rp70.000. Jadi total pengeluaran dalam 1 bulan untuk upah tenaga kerja adalah Rp7.840.000. Proses pemasaran. Pasar diperlukan untuk menyebarluaskan hasil-hasil produksi agar sampai ke tangan konsumen. Pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan percetakan batako Tobolok adalah di pembangunan pribadi dan khalayak umum, khususnya pembangunan proyek gedung untuk meningkatkan penjualan produksi. Hasil produksi dipasarkan dengan harga Rp3.500 per batako. Untuk mengetahui total hasil produksi dalam 1 bulan, harga per unit batako dikali jumlah hasil produksi
dalam satu red serto dikali total serto yang dihabiskan dalam produksi satu bulan, yaitu Produksi batako berlubang. Yang pertama, 3.500 dikali 720 unit batako dikali 14 red serto sama dengan yang kedua, 35.280.000 rupiah. ukuran Oleh karena itu, sesuai dengan hasil penelitian dan peninjauan di lapangan, maka total hasil produksi dalam jangka waktu 1 bulan adalah efektif, karena pencapaian hasil produksi tidak setara dengan modal yang dikeluarkan. Yang pertama, batako digunakan sebagai alternatif pengganti batu bata. Yang kedua, proses pembuatan batako di perusahaan percetakan batako tua Bolok dengan cara bantuan mesin. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi mutu batako diantaranya adalah semen, air, sertu, serta kepadatan batako. Sehingga yang dapat kami simpulkan dalam MOP batako berlubang di Kabupaten Rotendao sebagai berikut. Yang pertama, dengan target perencanaan awal 4 orang dan realisasi dalam proses produksi 4 orang, sehingga produksi mencapai tingkat efisien. Yang kedua, dengan target perencanaan awal 41.720 dan realisasi dalam proses produksi 35.280.000, sehingga produksi mencapai tingkat efektif. Yang ketiga, material dengan target perencanaan awal semen 112 sak per bulan, air 18.900 liter per bulan, dan realisasi dalam proses produksi sertu 14 red per bulan, semen 112 sak per bulan, air 18.900 liter per bulan, sehingga produksi mencapai tingkat efisien. Yang keempat, metode dengan target perencanaan awal, langkah-langkah dalam proses produksi, dan realisasi dalam proses produksi sesuai tahap perencanaan, sehingga produksi mencapai tingkat efisien. Yang kelima, mesin dengan target perencanaan awal. Yang pertama, mesin percetakan bermerek diesel. Yang kedua, Argo. Yang ketiga, papan palet. Yang keempat, sekop. Dan realisasi dalam proses produksi. Yang pertama, mesin percetakan bermerek diesel. Yang kedua, Argo. Yang ketiga, papan palet. Yang keempat, sekop, sehingga produksi mencapai tingkat efisien. Yang keenam, market atau pasar dengan target perencanaan awal. Yang pertama, hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba atau keuntungan. Dan realisasi dalam proses produksi. Yang pertama, hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba atau keuntungan, sehingga produksi mencapai tingkat efisien.